Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas saham-saham top gainer untuk sesi satu break tanggal 7 Agustus 2025 ya. Jadi ke depannya untuk sesi kedua dan untuk besok kira-kira gimana. Hari ini hari Kamis ya. Jadi ini bukan rekomendasi saham, bukan juga analisa saham ya, seperti itu ya, melainkan opini pribadi ya. Nah, kurang lebih seperti itu, saya akan sharekan dulu. Jadi untuk screeningnya saya menggunakan Sunar Superseed ya. Sunar Superseed ini adalah Excel worksheet yang mana kita bisa filter sesuai dengan kriteria yang kita mau. Nah, untuk stock gainer ini, eh, sebentar saya coba dari kiri gini ya. Jadi kalau saya filter hilangkan ya, saya filternya maunya yang top gainer. Jadi satu D change-nya itu lebih besar atau sama dengan 0,00 ya. Jadi yang change-nya positif, paling nggak minimal 0 ya, seperti itu ya. Ditutup close pas 0,0 gitu ya, persen ya. Nah, kemudian saya urutkan ada dua pilihan ya, berdasarkan volume atau berdasarkan transaksi value. Jadi istilahnya kalau berdasarkan volume itu follow the crowd ya, follow kayak um, kalayak ramai gitu ya, crowd ya. Kalau yang volume, kalau yang value biasanya istilahnya follow big money. Saya sukanya mengurutkan berdasarkan transaksi value terbesar. Jadi ini saya urutkan saham-sahamnya yang di sini ya, AMMN, Koin, dan seterusnya. Nah, yang suspend saya nggak bahas ya, seperti Mina, Bufa ya, seperti itu ya. Jadi saya bahas yang masih jalan ya hingga sesi satu break. Saya sharekan dulu untuk chartnya atau grafiknya. Di sini saya bahas kurang lebih sekitar 12 saham. Saya mulai dulu dengan AMMN. Jadi AMMN ini kalau kita perhatikan sebelumnya dia turun dalam ya. Mungkin ini merespon dari laporan keuangan ya, yang mana dia pendapatannya turun sampai minus 88%. Kemudian laba, laba bersihnya dia jadi rugi ya. Ruginya lumayan dalam ya, sampai 148 juta US dollar kalau nggak salah seperti itu ya. Nah, Anda coba cek kembali ya, siapa tahu saya salah lihat atau salah baca ya seperti itu. Tetapi secara teknikal di sini kalau kita perhatikan hari ini dia gap up ya, kemudian dia kalau kita lihat ditutup sempat breakout higher high, kemudian ditutup di bawahnya swing high yang di sini ya 8.800. Nah, yang sudah punya sahamnya untuk AMMN, Anda bisa pasang trade stopnya atau stop lossnya di MA20-nya di sekitar 8.150 lah, kurang lebih saya bulat ke atas kayak. Jadi kalau dia turun di bawahnya 8150, lebih baik sih jual dulu untuk AMMN ya, bagi yang sudah punya ya. Karena kalau dia turun di bawah 8150 atau di bawahnya MA20-nya, maka dia ada kemungkinan akan bearish ya, seperti itu ya. Karena sebelumnya kalau kita lihat di sini dia lompat gap up, memang ada kemungkinan tutup. Tapi kalau dia tutup bukan berarti dia pasti naik lagi nggak. Tidak, kemungkinan dia mungkin akan testing lagi area swing low di sini 7225. Jadi kalau turun banyak 8150 menurut saya sih untuk MMN ada baiknya jual dulu. Nah, kalau misalnya eh, nanti menjelang penutupan dia berhasil naik lagi ke atasnya swing high yang sebelumnya 8.800, Anda boleh buy ya, buy high sell higher atau breakout ke atas high-nya hari ini sampai sesi satu break 9.075, Anda boleh buy. Target price berikutnya adalah dia akan menguji swing high yang di sini. 9225, kemudian berikutnya lagi 9775 yang saya sudah pernah saya gambarkan ya. 9775 ini saya ambil dari kurang lebih area swing high yang di sini ya. 21 November 2024 ya. Jadi terserah Anda, kalau Anda berdasarkan fundamental, karena laporan keuangan terakhir dia turun pendapatannya dan juga jadi rugi bersih ya, Anda baiknya mungkin kurangi posisi atau jual dulu, pilih saham lainnya. Tapi secara teknikal Anda bisa buy high sell higher atau nanti buy on weakness masih belum ya, kita belum tahu. Kemungkinan dia kalau dia gagal turun lagi di bawah 7225 ya, ada kemungkinan dia akan testing area support sebelumnya di sini kurang lebih areanya sekitar area di sini saya pakai acuan swing low yang di sini ya. Itu 6.600. Jadi turunnya lumayan dalam ya kalau dia gagal bertahan di atas 7225. Ya, kalau dia new lower low ya lebih baik jual dulu ya, atau yang sesuai saya bahas. Kalau turun di banyak MA20 ya lebih baik kurangi posisi atau jual dulu untuk AMMN ya. Mengingat dia ada gap up ya. Jadi istilahnya lebih baik amankan posisi dulu ya, seperti itu ya. Atau kalau dia breakout lagi naik ke atas ya kita boleh buy high sell higher kalau kita follow the trend ya secara teknikal. Lebih cukup. Nah, berikutnya untuk koin. Koin ini kalau kita lihat memang daily-nya untuk chart saya masih belum ada, karena kalau misalnya belum lama IPO itu biasanya belum ada analisanya. Jadi saya pakai hourly di sini ya. Memang kalau kita lihat masih higher high ya. Tadi untuk koin ini kalau kita perhatikan
bagi yang sudah punya, ada baiknya Anda pasang trailing stop. Nah, trailing stopnya di mana? Biasanya kalau naiknya tinggi, hourly, kita bisa pakai lebih kecil lagi time frame-nya, ya 1 menit ya. Kalau kita lihat di 1 menit di sini, dia sideways ya. Ini ada area supportnya di sini ya. Kalau kita perhatikan di sini ya, ini areanya sekitar area 1845 ya. Jadi kalau dia turun di banyak 1845, bagi yang sudah punya, jangan lupa pasang trailing stopnya atau stop lossnya di sana 1845 ya seperti itu ya. Nah, kemudian bagi yang mau buy high sell higher, kalau kita perhatikan high-nya kan 1885 ya. Jadi kalau dia breakout higher high naik ke atas 1885, Anda boleh buy high sell higher. Tentu saja ini bagi yang berani ambil resikonya ya, seperti itu ya. Buy high sell higher. Bukan berarti nanti jangan salah paham ya. Ada yang sebelumnya saya kalau bahas mengenai saham yang buy high sell higher, saya sering disindir dalam komen itu kasih makan bandar ya seperti itu ya. Tapi sebenarnya sih kalau kita bicara mengenai buy high sell higher, nggak ada salahnya ya seperti itu. Karena kalau kita lihat sebelumnya di sini, ini selalu lompat terus, higher high terus ya seperti itu ya. Ini juga higher high. Jadi tergantung tipe Anda. Kalau Anda nggak berani, lebih baik pilih saham yang lainnya. Nanti yang saya bahas kan banyak. Jadi nggak harus pilih koin ini ya yang kalau misalnya nggak berani takut atau takut diajar bandar ya dalam tanda petik ya. Em, jadi yang berani buy high sell higher sih silakan karena saya prinsipnya adalah follow the trend. Saya tidak pernah menyesatkan orang lain ya seperti itu ya. Terus terang saya follow the trend ya. Saya nggak punya sahamnya juga. Memang fluktuasinya tinggi. Barusan IPO kan. Jadi cocok untuk yang scalping cepat ya. Jadi buy high sell higher atau yang mau buy high sell higher ya mungkin jangan terlalu banyak ya karena dia ada kemungkinan dia akan dibanting ya ada kemungkinan selalu ada kemungkinan karena dia naiknya sudah tinggi banget ya udah hampir sudah 100% mungkin ya untuk 4 hari ya terakhir ya seperti itu ya. Eh, Kurang lebih seperti itu untuk koin ya. Jadi saya bahas bukan berarti buy enggak ya. Mungkin yang belum punya ada baiknya buy ambil saja nanti tunggu ya entah nanti di 800.000 atau 1.200 ya mungkin dikasih ya. Tapi nanti kita lihat lagi. Tapi sementara sih belum. Ya, kecuali kalau Anda mau buy high sell higher. Ya, kalau habis seperti itu atau pilih saham yang lainnya ya. Berikutnya untuk Antam. Antam kalau kita lihat di sini garis yang sudah saya berikan sudah menguji ke 170 dia sudah naik ke atas. Nah, strateginya untuk Antam ya Anda boleh tunggu buy on weakness lagi di MA20-nya sekitar 3.000. Kalau turun di banyak 3.000, kemudian dia berhasil rebound menjelang penutupan atau besoknya Anda boleh buy atau tunggu sekalian area buy on weakness garis-garis yang sudah saya berikan 2860 ya. Nah, di sini kalau kita perhatikan dia akan menguji resistance swing high yang eh, di area di sini ya. Itu swing high sebelumnya yang dia gagal terus kemudian dia turun ya 3270. Nah, memang ada kemungkinan dia sama, kemudian dia naik, kemudian dia pullback turun ya. Jadi Anda bisa buy on weakness atau kalau Anda tipe buy high sell higher menjelang penutupan nanti kalau dia berhasil naik lagi ke atasnya 3250 ya. em, yang mana high-nya hari ini maka Anda boleh buy high sell higher. Target price berikutnya adalah 3440, kemudian berikutnya lagi di sini swing high maksimumnya ya 3660. Nah, di sini ada checkpointnya. Kalau misalnya gagal ya Anda jual dulu ya. Di area di sini checkpointnya di 3580. Ya, mudah-mudahan dia bisa sampai 3600 untuk Antam. Jadi kalau ditanya apakah ketinggalan atau ketinggian Pak Suna untuk Antam, jawaban saya sih nggak ketinggalan, nggak ketinggian karena ini masih sideways di atas. Ya, seperti itu ya. Jadi kalau dia breakout boleh buy high sell higher atau tunggu buy on weakness saja sekitar area MA20-nya. Kalau turun jangan langsung buy. Tunggu kalau dia menjelang penutupan atau besoknya dia berhasil rebound mantul ke atas, kita barusan buy. Ya, kurang lebih seperti itu cukup. Berikutnya untuk film. Nah, film naiknya sudah tinggi banget ya. Jadi yang ngikutin level alert saya untuk film harusnya cuannya sudah lumayan ya seperti itu ya. Jadi di sini film dia naik tinggi, apakah masih bisa buy? Nah, kalau berdasarkan trennya, memang trennya masih bagus, masih bisa buy high sell higher ya. Tapi perlu diingat karena dia naiknya sudah 1, 2, 3, 4, 5 hari berturut-turut, ada kemungkinan suspend, ada kemungkinan nanti turun lagi, drop lagi. Jadi di sini bagi yang sudah punya jangan lupa pasang trailing stopnya atau stop lossnya di 4.000 ya. Ya. Kalau yang mau buy on weakness karena MA20-nya itu sangat jauh banget di bawah, saran saya mungkin area buy on weakness Anda bisa tunggu di area sekitar 3.000-an atau paling dekat ya sekitar 3.600 lah ya. Karena dia naiknya sudah tinggi. Jadi kalau turun jangan langsung buy. Tunggu kalau dia berhasil rebound mantul ke atas kita barusan buy. Nah, kalau yang mau buy high sell higher ya mungkin kalau dia berhasil naik lagi ke atas 4280 ya Anda boleh buy. Target price berikutnya 4.600, 4.850, 5.000 dan seterusnya. Jadi garis-garis ini sudah pernah saya gambarkan ya seperti itu ya.
Memang kalau seperti ini, kalau kita lihat sebelumnya dia naik tinggi, kemudian dia konsolidasi. Nah, konsolidasinya ini kalau kita lihat pullbacknya dia sekitar area konsolidasi sebelumnya di sini. Jadi ada kemungkinan kalau misalnya dia koreksi, Anda bisa tunggu di area sekitar 3.600 atau paling bawah sekitar 3.000 atau tengah-tengahnya sekitar 280. Tapi kemungkinan besar mungkin sekitar 3.500 sampai 3.600 ya. Jadi kalau turun jangan langsung buy. Tunggu kalau dia berhasil naik ke atas 3.500 atau 3.600 kita barusan buy. Itu untuk film. Ya amannya seperti itu. Atau kalau yang berani buy high sell higher ya silakan. Cuman saya ingatkan ya, 1, 2, 3, 4, 5 sudah naik tinggi, ada kemungkinan kena suspend ya atau kemungkinan tiba-tiba turun bisa aja. Nah, apakah ada aksi korporasi dan lain-lain saya tidak tahu. Anda cek sendiri karena di sini saya bahasnya secara teknikal ya. Saya ingatkan lagi ini bukan rekomendasi saham, bukan analisa saham ya, melainkan opini saham pribadi ya. Berikutnya adalah energi hari ini breakout Pak Sunar. Bagaimana? Apakah ketinggalan atau ketinggian? Sebenarnya sih kalau bicara mengenai tren ini uptrendnya masih bagus. Jadi boleh buy high sell higher ya. Nah, kalau misalnya Anda tipe yang takut, Anda bisa tunggu kurang lebih nanti di area sekitar EMA 20-nya. Memang sebelumnya EMA 20-nya nggak dipotong ya di sini ya. Eh, tapi kita strateginya, kalau misalnya dia koreksi, nah ketika dia berhasil naik lagi ke atasnya ini ya, high swing high yang sebelumnya di sini, ya saya gambarkan di sini, 615 ya kita boleh buy ya seperti itu ya. Jadi buy on weakness itu Anda bisa tunggu di sekitar EMA 20-nya di mana EMA 20-nya di sekitar 511 ya. Memang jauh banget ya 511 atau 520 lah acuannya. Nah, kadang-kadang kalau nggak dikasih, ya kita tunggu aja kalau dia breakout lagi ke atas 615 seperti ini. Nah, di sini MA 20-nya kalau kita perhatikan di sini ya, saya coba anotit aja. Ini nggak sampai dipotong MA 20-nya. Ya, tapi kalau dia sudah berhasil berhasil breakout dari swing high yang di sini, ya, Anda boleh buy. Di sini indikatornya untuk buy, yaitu untuk energi ya seperti itu. Nah, berikutnya kalau dia naik lagi, Anda boleh tambah lagi atau average up. Nah, kira-kira ini targetnya kemana? Nah, kalau berdasarkan Fibonacci extension, saya coba maaf ya. Saya coba tarik garis Fibonacci extension, insert Fibonacci extension dari bawah di sini, kemudian dari titik sini, kemudian dia pullback kan, konsolidasi. Nah, ini target 127,2% sudah dilampaui ya. Maka target price berikutnya untuk energi adalah sekitar area 715 ya. Setelah 715 kalau dia masih bisa naik lagi, maka target price berikutnya sekitar 950 sampai 960 di sini ya. Target Fibonacci extension 261,8%. Nah, tergantung tipe Anda sih. Kalau Anda misalnya tipe yang berani buy high sell higher ya boleh lah nanti kalau dia berhasil naik ke atas 655 ya, menjelang penutupan ya, maka Anda boleh buy. Target price berikutnya 715 atau tunggu buy on weakness saja. Kemungkinan dia nanti sekitar area 615 atau yang bawah di sekitar area 560-an ya. Ya mungkin nanti bisa saja testing MA 20-nya, tapi kalau kita jalan di sini nanti ke depannya, maka MA 20-nya naik ya, kemungkinan sekitar area 550 sampai 560 ya. Kalau dia koreksi jangan langsung buy. Tunggu kalau menjelang penutupan atau besoknya kita boleh buy ya. Energi masih bagus ya. Ya, memang ada resiko turun ada karena dia sudah naik tinggi ya berminggu-minggu, tapi berdasarkan trennya ini masih bisa naik lagi trennya. Karena kalau kita lihat dari weekly trend sebelumnya, ya, 3 minggu naik, ya dia konsolidasi hanya 2 minggu aja. Ya, ya kurang lebih seperti itu untuk energi. Berikutnya Bank Mandiri ya. Nah, Bank Mandiri ini memang kenapa saya bahas kan bukan top gainer Pak Sunar. Ya, karena filternya itu adalah top gainer ya yang naik lebih besar atau sama dengan 0% berdasarkan transaksi value terbesar ya. Kunci kata kuncinya di transaksi value terbesar. Jadi transaksi value-nya BMRI masih lumayan besar. Memang kalau kita lihat di sini ini ada perombakan direksi kalau nggak salah ya. Kemudian dia naik direspon. Nah ini testing MA 20-nya. Sebenarnya untuk saham lemot seperti Bank Mandiri ini kesempatan untuk buy on weakness ya. Kurang lebih sekitar area 4550 ini kan sudah dites ya. Berarti kalau mau buy sekarang untuk BMRI boleh aja. Karena pasang stop lossnya di 4510. Nanti kalau dia bisa berhasil breakout lagi ke atas 4.900, Anda boleh tambah lagi atau average up atau pakai acuan swing high yang di sini 4840. Ya, Anda tambah lagi average up, kemudian naik lagi ke atasnya swing high di sini 4990, tambah lagi average up atau menggunakan garis-garis yang sudah saya berikan. Tetapi buy-nya jangan terlalu banyak. Kenapa? Karena kalau kita lihat walaupun MA 20-nya melandai, masih testing MA 20-nya, MA 20-nya ini masih jauh di bawahnya MA 200 dan MA 200-nya ini masih mengarah ke bawah. Artinya dia mid term dan long term masih bearish. Walaupun dalam jangka pendek ini masih konsolidasi di bawah. Tapi kesempatan untuk yang mau bottom fishing buy on weakness untuk BMRI ya. Ya kurang lebih seperti itu cukup.
Berikutnya untuk BBRI kurang lebih sama. Jadi dia kalau kita perhatikan di sini swing low sebelumnya di sini di area em, kalau kita lihat di sini ini sekitar area 3 em, low-nya 3690 ya. Jadi kalau Anda mau buy Amiklas untuk BRI ini sebenarnya masih resiko karena dia masih di bawah MA20. Tapi kalau MA20-nya melandai, ya kalau Anda mau spekulasi sih boleh aja Anda pasang stop loss-nya di 3690 dan eh, di paling bawah di sini stop loss-nya 3640. Nah, kalau dia naik lagi ke atas 3800, Anda boleh tambah lagi atau average up atau lebih baik tunggu buy high selayar aja. Kalau dia naik ke atas 3800 Anda buy, kemudian target price-nya di sini ada resistennya ya. Resistennya di sini sekitar area swing high yang di sini ini 3960. Jadi kalau naik lagi ke atas 3960 Anda tambah lagi atau average up, target price berikutnya 4160, 4300 sampai 4400. Memang dia masih konsolidasi lesu di sini ya. Tapi kalau berdasarkan sebelumnya di sini, ini masih potensial untuk capai target paling tidak sekitar 4.300. Ya, memang agak sabar ya seperti itu ya untuk BBRI ya. Mudah-mudahan dia naik lagi. Memang terakhir laporan keuangannya lesu ya untuk first half-nya. Makanya dia masih koreksi ya. Apalagi tekanan jual asing masih lumayan ya. Memang sebelumnya sempat naik, diborong asing, kemudian dijual lagi ya seperti itu ya. Ya tergantung Anda apakah Anda sabar menunggu. Kalau nggak sabar menunggu ya mungkin cari saham yang lainnya. Yang naiknya lebih cepat, fluktuasinya lebih cepat. Ya kalau habis seperti itu, berikutnya untuk BBCA. BBCA terus terang aja saya sudah akumulasi lumayan banyak sekitar 8.425 ya. Jadi average saya lumayan tinggi, 8.425 sampai 8.475 mungkin. Ya seperti itu ya. Tapi saya masih hold untuk BBCA ini sebenarnya masih cukup menarik ya. Anda pasang aja stop lossnya di 8.200 ya atau 8.250. Stop loss saya di 8.200 ya. Selama dia masih bertahan di atasnya itu saya rasa sih masih ada potensial. Atau kalau mau buy yang belum punya, tunggu aja kalau dia berhasil naik ke atas 8.475 kita baru sampai ya. Nanti kalau dia naik lagi ke atas 8.625 kita tambah lagi average up ya seperti itu ya. Jadi baiknya bertahap aja ya. Seperti ini kan dia naiknya bertahap. Memang menjengkelkan ya. Kandel-kandelnya ini cuma banyak merah ya, banyak loncat-loncat gitu ya, begitu. Jadi baiknya bertahap aja kalau naik kita tambah lagi atau average up. Jadi sementara baiknya ya jangan terlalu banyak dulu, nyicil aja. Kalau naik kita tambah lagi. Tapi kalau turun jangan lupa pasang stop lossnya ya 8.200. Ya kalau dibanting lagi ya jual dulu. Ya memang laporan keuangannya BBCA paling bagus ya. Tapi kita fokusnya tetap ke teknikalnya, price actionnya. Kalau habis seperti itu cukup. Berikutnya untuk MDKA, ini seperti yang saya sudah sering bahas, MA20 dia berhasil di bond mantul ke atas, dia akan testing 2530 ya, saya sudah berikan ya. Jadi kalau naik ke atas 2530 atau naik ke atas high-nya hari ini, nanti sesi kedua penutupan ya, bertahan di atas 2540 Anda boleh buy, naik ke atas 2670 tambah lagi atau average up atau buy hasil lain boleh. Target price-nya sudah saya gambarkan di sini ya, 2880, 3030, 3220, 3470. Jadi untuk MDKA ini afternya masih bagus. Kalau yang mau tunggu buy Amiklas lagi mungkin Anda bisa tunggu buy Amiklas sekitar area di sini. Di sini areanya kurang lebih sekitar 2310. Jadi kalau turun jangan langsung buy. Tunggu kalau dia berhasil rebound mantul ke atas kita barusan buy. Ya, sama juga kalau di sini 2670 kalau dia berhasil naik ke atas kita buy high selayar target pasar 2880 3030. Ya, kurang lebih cukup untuk MDKA. Berikutnya untuk PIVA dia breakout ya. Nah, kalau ingin tahu yang sudah punya Anda bisa pasang trailing stop terdekatnya di sini. Em, di sini high yang terdekatnya dia di area 505. Kalau dia berhasil naik kita buy. Kemudian di sini kalau kita lihat low-nya di 406. Kalau dia berhasil naik ke atas 505, target price berikutnya di mana? Nah, kita tinggal tarik Fibonacci extension aja. Jadi dari bawah di sini ya saya ambilnya karena ini karpetnya panjang. Biasanya saya lebih suka ambil yang berikutnya lagi ya karena ekornya terlalu panjang. Jadi saya tarik garisnya Fibonacci extension dari sini sampai di sini ya titik konsolidasi sebelumnya. Nah, breakout, kemudian dia breakout, target 161,8% sudah terlampaui, maka target terdekatnya adalah 580. Itu untuk PIVA. Nah, berikutnya lagi, kalau dia masih naik lagi, maka kita coba lihat ke belakang ya. Untur kan, kalau dia masih bisa all time high lagi, nah kita tinggal tambahkan aja di sini Fibonacci extensionnya. em, oh ini maksimum 261,8% ya. Jadi kita bisa tarik baru aja kalau mau ya. Jadi kalau dia breakout lagi ke atas 580, kita bisa tarik baru lagi Fibonacci extension dari sini ya. Nah, swing low yang terdekatnya di sini, kemudian high-nya di sini, dia pullback di sekitar 406 kan di sini. Nah, maka target price berikutnya kita bisa lihat uh,
Setelah 580 sampai 590 berikutnya adalah 700, 780 dan 890-an ya. 880 lah ya. Nah, itu untuk PIVA. Jadi PIVA ini boleh buy high sell higher. Tentu saja ini bagi tipe trader yang suka buy high sell higher. Tapi kalau yang takut-takut lebih baik tunggu buy on weakness sekitar 406 sampai 450 lah di sini ya. Karena dia agak jauh ya ini di sini ya. 46 406 sampai um, 450. Jadi kalau turun di banyak 450 jangan langsung buy. Tunggu kalau dia berhasil rebound mantul ke atas kita baru buy. Atau kalau nggak dikasih ya kita buy high sell higher. Naik ke atas 545 menjelang penutupan Anda boleh buy. Target price buy sudah saya tentukan di sini ya. 585, kemudian 700, 780 dan seterusnya. Ya, jadi pakai yang terakhir ini aja. Tadi saya gambarkan yang terakhir target price terdekat kalau dia breakout lagi ya kita pakai yang baru aja di sini Fibonacci extensionnya. Ya, kurang lebih cukup. Berikutnya untuk ITMG ini masih konsolidasi, eh, cukup menarik ya kalau kita lihat ya. Sebentar saya lihat. Eh, ini sudah saya ganti belum kok ITMG masuk ya. Sebentar. Oh maaf ini belum saya ganti ya. Sebenarnya setelah sebentar. Setelah PIVA keliru ya ini ya. Sebentar. Inco ya seperti itu. Nah ikan ya. Di sini kalau kita lihat ikan dia masih naik ya untuk hari ini ya. Dia breakout higher high. Nah, di sini yang sudah punya Anda bisa pasang trade stopnya terdekatnya di sini eh, di area sekitar 135. Kemudian kalau yang mau buy MTS Anda bisa tunggu di sekitar area 95 di sini ya. Jadi atau kalau dia turun di bawah 135 kalau dia berhasil rebound mantuk ke atas kita baru buy. Nah, target price berikutnya setelah dia breakout ke 154 ya, Anda bisa buy high sell higher kalau mau. Target price berikutnya adalah 177, berikutnya lagi kita tinggal pakai area yang gap up ini gap down ya maksudnya yang sebelumnya di sini ya. 197, 218, kemudian berikutnya lagi sampai 242. Jadi ini tipe yang buy high sell higher, tapi saya perlu ingatkan ini em, menurut saya ini kategori yang tidak liquid ya, walaupun likuiditasnya terakhir tinggi, karena dia tiba-tiba volumenya bisa hilang ya, jadi hati-hati ya. Kadang-kadang walaupun liquid, dia tipe saham yang tidak liquid menurut saya ya. Karena kalau kita lihat di liquidnya hanya beberapa hari aja ya segitu ya. Ya, jadi sebelumnya dia volumenya menghilang di sini ya. Jadi hati-hati khusus bagi yang berani nanggung resiko. Kalau misalnya Anda nggak berani resiko, saran saya sih pilih saham yang lainnya aja daripada nanti terjebak tiba-tiba kebanding ke bawah ya. Sebentar. Setelah ikan, Inco EMTK ya, seperti itu ya. Jadi ini agak terbalik ya. Inco, kalau kita lihat dia breakout dan masih bagus ya. Dia breakout, kalau kita lihat di sini yang sudah punya, jangan lupa pasang trade stopnya di sekitar area 3890 ya. Yang mau buy on weakness bisa di MA20-nya 3650 sampai 3700. Atau di gambar yang sudah saya berikan di sini, 3400 ya, buy on weakness atau 3080 ya. Jadi garis-garisnya sudah saya berikan. Nah, jadi bukan karena sudah naik terus saya bahas enggak. Sebelumnya sudah pernah saya gambarkan garis-garisnya. Em, Anda boleh buy omnibus atau kalau dia berhasil breakout lagi ke atas 4080 boleh aja buy high sell higher target pas berikutnya 4190 dan 4480 ya. Uptrendnya masih bagus tahu dari mana MA20 mengarah ke atas, harga sahamnya masih di bawah masih di atas MA20-nya. Jadi uptrendnya masih bagus. Kalau tiba-tiba dibanting seperti ini Pak Suna, tiba-tiba banting ya jangan lupa pasang trailing stop atau stop loss ya seperti itu ya. Karena jangan jangan terbalik ya, jangan sampai kita menggunakan analisa teknikal untuk mengatur marketnya. Jadi ini breakout resistance anda nggak berani buy high sell higher, padahal ini masih bisa naik lagi. Ya, ini juga sama, dua kali resisten kan? Di sini swing high-nya, saya gambarkan anotasi di sini ya. Ini kan swing high-nya dua kali, ya kan? Kalau di sini dia breakout, Anda nggak berani buy high sell higher karena resisten ya. Wah, Pak Sunter nggak tahu, tak resisten ini pasti turun. Saya tunggu di bawah. Ya, Anda ketinggalan. Anda tunggu di sini kan, nggak dikasih kasih. Anda ketinggalan dari sini ke sini. Ya, seperti itu. Yang penting adalah Anda bertanya kepada diri Anda sendiri. Ya, apakah Anda sudah punya trading plan-nya, kemudian siap resikonya, jangan lupa pasang trailing stop atau stop loss. Ya, kalau lebih seperti itu cukup. Berikutnya, sebentar saya hitung berapa ini. Banyak, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Oh, dua saham lagi ya. Jadi setelah EMTK, berikutnya lagi itu, sebentar saya coba lihat. Eh, Ya benar, FUTR. Jadi MTK di sini dia breakout, ini sudah saya gambarkan garis-garisnya yang mau buy mungkin sekitar 800 ya. Kalau dia berhasil naik lagi setelah 800 maka target price berikutnya di sini saya tinggal update cuma di sini ya, swing high-nya di sini bukan swing high, high di sini ya. 855 setelah 855 saya ambil di sini
975 ya, seperti itu ya. Kemudian 1185 ya. Jadi sebenarnya tekniknya macam-macam. Anda bisa pakai Fibonacci extension atau kalau misal mundur ke belakang Anda masih bisa lihat high yang sebelumnya. Nah, mungkin pertanyaannya Pak Sunar, ini kan 2 bulan terakhir kan ya, ya sudah naik tinggi nih. Apakah masih bisa naik lagi? Ya, apakah ini digoreng bandar? Ya, saham kalau nggak digoreng sih nggak naik ya. Ya, yang penting saya di sini fokusnya adalah teknikalnya. Saya nggak tahu beritanya apa, kenapa naik, apakah akuisisi, aksi korporasi yang lainnya, penerbitan obligasi dan lain-lain, saya nggak tahu sentimennya. Tapi kalau kita lihat di sini, memang EMTK itu yang khusus yang berani resiko buy high sell higher. Seperti sebelumnya di sini, ini candle hijaunya berbulan-bulan ya. Kalau Anda siap menanggung ini ekor panjang ke atas, tapi kalau dia breakout lagi, higher high, Anda harus buy follow the trend aja ya, seperti itu. Nah, itu kurang lebih seperti itu. Nah, kalau Anda mau buy on weakness, Anda bisa tunggu di 725 atau paling dekat di sini sekitar 765 ya. Kalau dia koreksi kemudian rebound mantul ke atas 765 kita berusaha buy ya. Eh, kalau nggak dikasih kita buy high sell higher ya seperti itu ya. Yang penting adalah follow the trend ya, bukan kasih makan bandar sesat enggak ya. Saya buy high sell higher, saya follow the trend. Selama trend masih bagus kalau dia breakout ya masih bisa naik lagi. Ya memang resiko karena emang 20-nya jauh di bawah. Kalau nggak takut resiko, kalau takut misalnya ya, ada solusinya ada 3 ya. Pertama, Anda belinya bertahap aja. Kalau dia breakout ke atas 835, Anda buy, naik lagi, Anda tambah lagi atau average up ya. Nah, ini kan target price-nya sudah saya gambarkan. Atau kalau misalnya Anda takut, pilihan kedua adalah buy on weakness, bisa tunggu di 765, 725 atau 670. Maksimum di 670 aja. Kemungkinan nanti MA20-nya akan dites paling jauh mungkin di 670 ya. Kalau dia masih bertahan di atas 670, harusnya dia masih bisa naik lagi. Ya, Anda tunggu bayar weakness saja di 670, 725 atau 765 lebih baik. Tapi kalau misalnya nggak dikasih, Anda mau buy high sell higher silakan. Ya seperti itu ya. Tergantung tipe masing-masing ya. Em, jangan takut ketinggalan atau ketinggian. Karena kalau misalnya Anda ketinggalan ya takut ketinggalan atau ketinggian ya ya sepertinya ini ya, ketakut Pak Sunar. Ya, jangan-jangan ini ketinggian ya. Tapi buktinya dia bisa bisa naik lagi ya. Seperti anak tangga di sini ya. Ya, ini konsolidasinya pendek banget atau nanti seperti ini agak panjang 1 minggu lebih ya. Kita nggak tahu karena ini masih beberapa hari ya. Jadi buy high sell higher atau buy on weakness yang sudah saya gambarkan itu untuk EMTK. Kurang lebih cukup. Berikutnya untuk FUTR ini juga termasuk kalau saya bilang kategorinya nggak liquid. Walaupun ini liquid ya. Karena liquidnya hanya beberapa hari aja ya ketika dia naik tinggi. Sebelumnya dia volumenya seringkali menghilang. Ya ini kan buktinya menghilang terus volumenya habis kecil gitu ya. Nah, kalau seperti ini sih posisinya aja dikurangin kalau mau trading ya. Jadi jangan terlalu banyak. Naik ke atas 103, Anda bisa tambah lagi average up. Maka kalau kita lihat dari acuan swing low sebelumnya yang di sini, target price berikutnya 118, kemudian berikutnya lagi di sini kurang lebih 149. Jadi buy high, sell higher. Kalau sudah punya jangan lupa pasang trailing stopnya 87, stop loss maksimum di 72. Yang mau buy on weakness di bawah, Anda bisa tunggu di area 72 atau 87 ya. Jadi kalau dia turun jangan langsung buy, tunggu kalau dia berhasil rebound mantul ke atas kita barusan buy. Nah, kalau nggak dikasih, kita buy high sell higher. Naik ke atas 103 ya. Menjelang penutupan, Anda bisa buy target price berikutnya 118 sampai 149. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Jadi ini ada 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14 saham ya. Yang mana dia top gainer ya. Naik lebih besar atau sama dengan nol berdasarkan transaksi value terbesar sesi satu break tanggal 7 Agustus 2025. Saya ingatkan lagi, eh, ini bukan rekomendasi saham, saya nggak menyuruh orang beli, nggak menyuruh orang jual, bukan analisa saham juga, melainkan opini pribadi, ya seperti itu. Karena ada undang-undang baru yang mengatakan tidak boleh memberikan analisa saham ya, influencer ya, kecuali kalau profesinya sebagai analis, ya analis di perusahaan ya, atau punya sertifikasi analis ya. Nah, tapi saya berdasarkan Undang-Undang Dasar 45 ya, di situ disebutkan kebebasan untuk mengungkapkan pendapat ya, opini ya, itu adalah hak setiap warga negara. Jadi saya mempunyai hak untuk memberikan opini saham ya, seperti itu ya. Jadi mereka nggak bisa melarang-larang oh, saya sebagai influencer ya seperti itu. Yang penting di hukum itu yang penting adalah niatnya. Apakah ada niat jahat mens reanya ya seperti itu ya. Kalau hukum pidana itu mens reanya dilihat ya. Kalau ada niat jahat misalnya ya, dulu kan ada influencer yang terkenal yang pernah kasus sebelumnya. Dia terkenal beli saham yang kurang liquid di bawah, kemudian dia beli-beli borong-borong naik-naik, kemudian dia share di grup premiumnya, naik lagi di pom-pom ya.
Nah, kemudian dia share di Instagramnya, ya Instagramnya sampai jutaan follower. Nah, sudah naik tinggi, kemudian dia tiba-tiba banting atau dia nggak banting, tapi mungkin eh, followernya yang lainnya banting duluan ya belinya lebih besar dari dia ya harganya turun ya seperti itu. Tapi kan di sini kan saya berdasarkan analisa teknikalnya seperti apa ya garis-garisnya sudah saya berikan semua resiko ditanggung sendiri ya laba bersih. Kalau ada untung juga saya nggak minta ya seperti itu ya. Kalau mau donasi silakan ya seperti biasanya em, saya doakan selalu semuanya selalu sehat damai dan sejahtera selalu amin. Terima kasih banyak sekian tetap semangat.